Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 bab 1 tentang pecahan senilai. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai jenis kegiatan yang melibatkan pecahan. Ayo, coba amati beberapa gambar di bawah ini. Nah, di sini Pak Dwi memiliki dua buah pizza dengan ukuran yang sama. Pizza yang pertama dipotong menjadi 4 bagian sama besar, sedangkan pizza yang kedua dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Artinya, perhatikan pada pizza yang pertama. Di sini, karena satu buah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar, artinya satu potong pizza menunjukkan pecahan 1/4. Sedangkan pada pizza yang kedua, karena dipotong menjadi 8 bagian, maka satu potong pizza menunjukkan pecahan 1/8. Nah, jika kamu makan satu potong pizza yang pertama dan temanmu makan 2 potong pizza yang kedua, maka besar pizza yang kalian makan ternyata adalah sama. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Gambar yang sebelah kiri di sini adalah potongan pizza yang kedua yang dipotong menjadi 8 bagian sama. Sedangkan pizza yang sebelah kanan adalah pizza yang pertama yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ternyata 2 potong pizza yang kedua dan 1 potong pizza yang pertama bentuk dan ukurannya sama. Mengapa demikian? Nah, pada pembelajaran pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Sebelum kita belajar tentang pecahan senilai, ayo coba ingat kembali apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Jadi, yang atas disebut sebagai pembilang, yang bawah disebut sebagai penyebut. Perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan. Di sini, Pak Dwi memiliki satu buah lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Kemudian 3 bagiannya saya arsir. Artinya di sini dari gambar yang Pak Dwi berikan menunjukkan pecahan 3/5. 3/5 itu artinya 3 bagian yang diarsir dari total 5 bagian. Nah, dalam hal ini 3 di sini disebut sebagai pembilang dan 5 disebut sebagai penyebut. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, akan tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Artinya, satu potong pizza menunjukkan pecahan 1/8. Yang kedua, pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Artinya, satu potong pizza menunjukkan pecahan 1/4. Nah, dalam hal ini, 2 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza yang kedua. Atau bisa Pak Dwi tuliskan 2/8 sama dengan 1/4. Artinya pecahan 2/8 itu senilai dengan pecahan 1/4.
Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai? Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Jadi di sini kalian boleh mengalihkan dan membagi dengan bilangan berapapun, asalkan tidak boleh dengan 0 atau 1. Kenapa? Karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0, sedangkan semua bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya tetap. Sehingga di sini kalian bebas mengalihkan atau membagi dengan bilangan berapapun. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Tentukan pecahan senilai dari 2/7. Nah, penyelesaiannya 2/7 sama dengan, nah di sini Pak Dwi ingin mengalihkan dengan 2. Jika ingin mengalihkan dengan 2, maka pembilang dikalikan dengan 2 dan penyebut dikalikan dengan 2. 2 dikali dengan 2 hasilnya adalah 4, sedangkan 7 dikali dengan 2 adalah 14. Sehingga hasilnya adalah 4/14. Sehingga bisa kita katakan pecahan 2/7 itu senilai dengan pecahan 4/14. Pak, apakah harus dikalikan dengan 2? Tidak, bebas. Sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan kalian ingin mengalihkan dengan 3 juga boleh. Dikalikan dengan 5 juga boleh. Nah, sekarang perhatikan, jika misalkan Pak Dwi ingin mengalihkan dengan 2, maka 2 dikali 5, 7 dikali 5. Jadi yang pembilang dikalikan dengan 5, penyebutnya juga harus dikalikan dengan 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, sedangkan 7 dikali 5 hasilnya adalah 35. Sehingga kita peroleh pecahan 10/35. Sehingga bisa kita katakan bahwa pecahan 2/7 itu senilai dengan pecahan 10/35. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan 3 pecahan senilai dari 3/5. Artinya di sini kita disuruh mencari 3 pecahan yang senilai dari pecahan 3/5. Oke, kita cari bersama-sama. Kita tulis dulu 3/5. Nah, di sini kalian bebas mengalihkan dengan sembarang bilangan ya. Tapi saran Pak Dwi, lebih baik gunakan pengali yang bilangannya kecil. Jangan menggunakan pengali yang bilangannya terlalu besar, karena itu nanti akan kesulitan dalam kalian menghitungnya. Jadi gunakan angka-angka yang kecil saja. Misalkan di sini Pak Dwi mengalihkannya dengan angka 2. Sehingga pembilang dikali 2 dan penyebutnya dikali 2. Sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Sehingga kita peroleh pecahan 6/10. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu pecahan senilai. Kurang 2 lagi. Kita cari lagi. 3/5 kita kalikan berapa lagi? Nah, boleh misalkan dikalikan dengan 4. Jadi pembilang dikali 4, penyebutnya dikalikan dengan 4. Sehingga 3 dikali 4 adalah 12 dan 5 dikali 4 adalah 20. Sehingga kita peroleh pecahan 12/20. Nah, kurang satu lagi, kita kalikan lagi. Misalkan di sini Pak Dwi ingin mengalihkan dengan 10. Jadi pembilang dikali 10, penyebutnya juga dikali 10. 3 dikali 10 adalah 30, 5 dikali 10 adalah 50. Sehingga kita peroleh 30/50. Sehingga kesimpulannya adalah pecahan yang senilai dengan 3/5 adalah 6/10, 12/20,
dan 30/50. Terima kasih sudah menonton pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.